Gua kasih disclaimer dulu buat kalian semua yang lagi makan. Mending kalian stop makan dulu atau cepet-cepet habisin dulu sebelum kalian lanjutin videonya. Karena jujur ini cerita pertama ya, gua rasa nggak bisa lu enjoy sambil makan. Jujur. Halo semuanya, welcome back to our regular confessions with Anu. Seperti biasa, di sini gua dan juga Songgo si Gosong, kita berdua bakal bacain confession kalian yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan atau apapun itu secara anonim. Dan bagi kalian mau ikutan sharing cerita atau pengalaman kalian, link ada deskripsi video ini atau enggak ada di bio Instagram gua, itu juga bisa. Oh, dan BTW pas gua take video ini tanggal 16 Februari yang berarti abis Valentine 2 hari yang lalu. Happy Valentine buat kalian semua yang jomblo ataupun yang nggak jomblo, lu pada nggak diajak. Yang jomblo aja Happy Valentine semuanya. Dan selamat tahun baru Cina juga. Gua baru pulang makan Cina bareng sama keluarga Cina gua. Sama dia juga Cina kayaknya. Oke lah, mari kita masuk ke cerita. Tapi sebelumnya gua mau kasih kalian kata-kata. Kalau nggak salah Bang Reza Arab Octavian, gamer ganteng idaman, pernah ngomong kayak gini. Tinta pemilu aja 2 hari hilang. Anggap ini tinta pemilu. Tapi cintaku padamu nggak hilang-hilang. Yeah. Cut ya nanti dulu, tolong. Lotion yang ku pakai ternyata tercampur oleh Pejui, teman laki-laki aku. Gua udah kasih disclaimer di awal. Confession pertama itu antara mending kalian skip atau kalian beresin makan kalian dulu karena agak jorok sedikit. I know, salam kenal, nama gua Ray, dalam kurung nama samaran. Gua cewek, usia gua 18 tahun, dan gua mau ceritain pengalaman gua yang jujur sama sekali nggak bikin gue expect, Nul. Jadi gini, Nul, gue tuh hobi banget kan kayak cosplay gitu, Nul. Dan pernah ada kejadian waktu gue cosplay Raiden dari Genshin Impact. Dan di situ banyak ngajak gue foto. Dan ada satu cosplayer juga, Nul. Dia cosplay Wanderer gitu, Nul. Dia ajak gue foto bareng lah intinya. Gue nggak bakal keluarin ultimatum atau statement bahwa wibu atau orang-orang yang terlibat di komunitas ini itu aneh-aneh semua. Tapi yang aneh-aneh itu kebanyakan emang dari ini, tapi nggak semua, oknum aja. Dan gue cuma ngasih tau kalian buat wibu baik. Ini wibu-wibu jahat ini itu ngerusak nama baik kalian. Jadi kalau bisa gebukin aja bareng-bareng. Pas pertama kali dia ngajak foto bareng sama gue, dia tuh kayak ngomong, "Kak, aku boleh gendong nggak?" Dan di sana aku mikir kayak, ya udah, boleh aja. Ya kenapa? Kenapa boleh? Oke, mungkin di mata orang awam kayak gua ini adalah hal yang aneh. Tapi mungkin bagi kalian yang emang udah sering ikut cosplay, convention dan sebagainya, gua mau nanya apakah ini adalah hal yang wajar? Oke, tapi konteksnya gua tekanin lagi. Bukan cuman sekedar minta gendong, tapi minta gendongnya ini sama orang yang nggak dikenal, stranger, literal stranger. Kalau sama teman oke lah, nggak peduli. Sama saudara, oh nggak masalah banget. Sama orang yang baru lu kenal, bahkan nggak tahu nih sebelumnya ini orang siapa. Itu normal atau enggak? Atau ini awareness-nya jelek aja nih cewek? Ya karena dia bilang itu buat project dia, abis itu gua bolehin deh. Project apa anjing? Abis foto-foto dia minta Instagram gua di situ. Dan di situ kita DM-an lah. Terus lama-lama tuh kita kayak cosplay bareng, foto bareng dan sebagainya. Dan pernah tuh, Nul, dia mau ajak gua pacaran, tapi gua tolak karena di situ posisinya gua belum mau buka hubungan yang kayak gitu. Dikira orang-orang gagap nih gua. Terus dia bilang kayak temenan aja deh. Habis itu gua iyain aja, gua nggak masalah kalau temenan. Terus tiba-tiba dia ngasih gua body lotion gitu, Nul. Terus gua bilang makasih ya body lotionnya. Menurut gua di sini udah agak udah agak aneh. Maksud gua abis lu ditolak ya. Nih ada cowok nih. "Hei, mau gak pacaran sama gua?" Abis itu cewek ngomong, "Enggak mau, gua gak mau pacaran sama lu." Abis itu cowok langsung, Oke, gak apa-apa. Nih ada lotion buat lu." Jangan. Abis itu gua bilang makasih lah. Dia bilang dipakai tiap hari ya. Dan gua bilang kayak ya udah, gua pakai tiap hari. Nah.
Ininya agak kecil. Segini nih sender. Ayolah, coba dong lebih berhati-hati dan lebih khawatir gitu loh akan keadaan dan kayak nih orang kenapa tiba-tiba ngasih gue body lotion dan suruh gue pakai tiap hari? Apakah hadiah pertemanan? Tidak mungkin. Gue sering pakai tuh lotion nol. Abis dia ngasih tuh dia kasih terus-terusan lah tiap habis sampai 5-6 bulanan gitu. Karena aku pikir itu lotionnya juga wangi, jadi gak apa-apa lah, gue gak masalah. Nah, terus ada waktu dimana gue ke rumah dia nul buat foto-foto gitu, buat cosplay. Dan di sana nul, gue menemukan sesuatu. Gue masuk kamar dia dan ternyata ada banyak banget lotion di sana anjing. Sama kayak baunya agak nggak enak gitu nul, nggak kayak lotion pada biasanya kayak ada perengus. Habis itu gue tanya dong ke dia Nul, ini apa? Kok bau sih Andre? Dan dia jawabnya tuh nyantai dan juga frontal banget Nul. Dia jawabnya kayak, oh itu lotion yang biasa kamu pakai Re. Dalamnya ada calon anak-anak kita. Good game anjing, nih cowok psikopat bangsat. Kayak dia bahkan gak berusaha buat ngelak atau bohong kayak minimal kayak, oh ya gue lagi mau bikin produk skincare gitu atau ada project, lu langsung ngaku anjing. Maksudnya kayak ngotak dikit anjing. Masa lu ngomong kayak, oh iya itu ada anak-anak kita di dalamnya, kan goblok banget ya, sinting nih orang. Di situ otak gue loading kan, gue kayak, gak ngeh gitu awalnya. Terus akhirnya gue baru sadar ketika gue tiba-tiba digrepui-grepui dari belakang sama dia, dari belakang sama dia, dari belakang sama dia, dari belakang sama dia, dari belakang sama dia. What the fuck? Nih cowok kriminal anjing. Gue berdoa nih sender di akhir kayak ngasih tahu ke kita kalau dia laporin nih cowok ke polisi atau gimana. Cause it is weird as fuck. Wibu sintek, wibu sakit, wibu jahat. Lu tuh. Gue inget banget Nol. Abis itu dia ngambil kayak gitu, dia bisikin ke gue kayak gini. Nggak apa-apa kok, kamu jangan takut. Kamu pakai lotion yang ada sperma aku di dalamnya. Itu pun udah bikin aku seneng banget meskipun kita nggak pacaran. Penjara! Gak mau tahu gua penjara! Tapi Nul, dia ternyata masih umur 17. Dan kalau di bawah umur itu masih belum bisa diadili sama hukum yang untuk orang dewasa. Bodoh! Penjara! 17, 15, 14, 13, penjara! Penjara seumur hidup! Pergi 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, penjara sampai mati. Di situ gue refleks mukul dia, terus gue mundur-mundur gitu Nul. Dan pas ada gunting gue langsung lempar ke dia gitu. Dan pas dia kayak agak kaget, gue langsung lari dari sana Nul. Syukurnya gue bisa lari dan sekarang gue sama dia udah asing. Bersyukur banget Tuhan masih selamatin gue dari orang kayak gitu. Jangan dikasih lepas. Penjarain. Jangan dikasih lepas orang kayak gitu. Sakit. Goblok banget itu, penjarain. Jelas, masalah bosong. Oke teman-teman, intermezzo dulu di sini ya. Berhubung cerita tadi bikin sakit kepala banget, gua mau kasih tau kalian sesuatu yang gak bikin sakit kepala. Asik. Gua punya pengumuman kalau gua dan juga Songgo si Gosong, kita berdua bakal live setiap hari dari jam 7:30 malam WIB sampai jam 7 pagi, tapi bohong. Yang jam 7:30 malamnya beneran tapi nggak tahu sampai kapan. Di sana kita bakal baca confession orang gila kayak gini secara langsung. Abis itu kita bakal mabar, kita bakal nobar, kita bakal ketawa kesabas. Dan tentunya kita juga bakal dengerin confession kalian secara langsung. Contohnya seperti ini. Sorry kepencet. Sumpah kayaknya hantu di rumah gue kesel anjir sama gue. Kayak dia beneran kesel anjir. Gue dilempar gelas anjing. Padahal tuh di atas banget. Gue gak ngerti dah. Kok gue bisa dilempar gelas sih? Gila dah. Yaudah yuk, kita lanjut anak-anak. Jadi kalian tunggu apa lagi? Jangan lupa buat nyalain bel notifikasi biar kalian tahu kapan gua live, kapan gua upload video, kapan gua upload selfie, kapan upload apa lagi tahu gua. Pokoknya nyalain bel notifikasi, oke? Jangan lupa. Oke, untuk confession kedua, gue mohon buat kalian semua kita
lebih serius dikit. Oke Nul, perkenalkan aku Asya dan ini cerita tentang pengalaman sekolah di SMA aku. Disclaimer sebelum aku mulai, aku ingin menegaskan bahwa seluruh nama dan identitas dalam cerita ini telah disamarkan demi privasi. Cerita ini berdasarkan pengalaman pribadi dan bertujuan untuk menyuarakan realita bullying di lingkungan sekolah. Aku masih inget banget awal aku pindah di sekolah ini Nul. Ya, jangan disebutin nama sekolah ya Nul. Intinya aku pindah ke sekolah baru, mulai lagi dari nol. Mungkin bisa lebih baik pikirku. Hari pertama aku masih bener-bener adaptasi Nul. Aku nggak ngerti apa-apa. Jalan ke kelas aja masih bingung dan juga linglung. Belum kenal siapa-siapa dan rasanya kayak semua orang udah punya circle masing-masing. Hari kedua semuanya mulai hancur Nul. Aku bener-bener nggak tahu kalau sekolah itu nggak boleh bawa HP. Nggak ada yang jelasin sama sekali ke aku. Nggak ada yang ngasih warning khusus buat anak baru. Nope, nggak ada pengertian sama sekali. Aku nih bawa HP bukan buat gaya-gayaan. Aku bawa karena aku takut. Aku anak baru. Aku nggak tahu nanti pulang gimana. Aku nggak tahu siapa yang jemput. Aku bener-bener nggak punya siapa-siapa di situ. Aku cuma butuh alat komunikasi aja biar aku nggak nyasar atau panik kalau ada apa-apa. Dan lucunya lagi nggak ada penitipan, nggak ada guru-guru yang mau dititipin di saat itu. Alasannya takut salah, karena pernah waktu itu bawain HP-nya murid, terus ada yang ketuker, hilang, dan lain-lain. Terus tiba-tiba banget ya Nul ya, ada salah satu anak kelasku, sebut aja namanya Rina. Waktu itu dia lagi asik main HP di depan kelas. Terus tiba-tiba ada guru lewat dan HP-nya diambil. Tapi Rina ini nggak mau kena sendirian Nul. Jadi tiba-tiba banget dia bilang semua bawa HP dan itu termasuk aku. Di sana aku bingung banget Nul. Aku nggak mau kasih lah itu. Apalagi bukan di jam pelajaran dan aku nggak mainin juga HP-ku Nul. Terus posisinya aku di sana lagi hotspotin banyak banget anak. Terus akhirnya aku lari turun. Aku mikir kalau HP-ku disita, aku nggak bakal bisa hubungin siapa-siapa buat pulang nanti. Aku takut. Aku nggak bisa hubungin siapa-siapa, Nul. Aku nggak ngerti sistem di sana. Aku paksain nitip HP-ku ke salah satu guru yang di perpus, yang aku nggak tahu siapa. Karena di posisinya aku masih baru di sana. Terus pas balik ke kelas lagi, dicek Nul. Dan aku nggak mau ngaku. Tapi ketua kelasnya sekaligus ketua geng yang pergaulan bebas gonta-ganti cowok dan dikit-dikit geda-gedi-geda-geda-o. Itu dia bilang ke aku, Nul. Stala, kasih no HP-mu. Orang kamu loh hotspotin aku. Dari tadi kok nggak mau ngaku. Buat yang nggak ngerti, intinya itu si ketua kelas ngomong ke sender kayak, udahlah kasihin aja HP-nya ke aku. Aku lo tahu kamu bawa HP. Orang dari tadi kamu hotspotin HP aku. Terus aku kayak bisikin dia gitu no. Aku bilang ke dia kalau aku takutnya nanti kalau HP-ku diambil nanti aku nggak bisa hotspotin dia no. Tapi nggak tahu gimana dia nangkepnya beda no. Dia malah tiba-tiba banget nangis. Dia bilang ke circle-nya yang rata-ratanya semua anak satu angkatan itu. Dia bilang kalau aku nggak mau hotspotin dia lagi. Dan makin banyak nggak terima dan gara-gara itu jadi banyak benci sama aku. Kayaknya aku naif Nul. Karena entah gimana ceritanya. Tiba-tiba muncul tuduhan paling nggak masuk akal Nul. Paling menjijikan dan paling kotor yang pernah aku dengar seumur hidup aku. Katanya HP-ku aku sembunyiin di mem aku. Maksud gue kayak satu yang buat tuduhan tuh goblok banget. Dua, yang percaya lebih goblok lagi. Lu pada udah besar anjing. SMA ya, minimal kelas 10 tuh udah umur 15 tahun, 16 tahun lah. Gua tahu sih, prefrontal cortex kalian tuh masih belum berkembang secara penuh. Tapi seenggaknya udah berkembang. Udah bisa mulai mikir lah. HP itu ya ukurannya ya ada yang segini, ada yang segini, ada yang lebih kecil lagi lah. Gua paham. Lebarnya kurang lebih segini lah, dimensinya kurang lebih segitu. Nggak ada tuh HP cuma segini doang. Nah. Dengan objek seukuran gini dimasukin ke dalam itu, it's impossible. Itu nggak mungkin, itu nggak bisa kayak gitu anjing. Oke, mungkin bisa. Tapi apakah bisa dibawa jalan-jalan, dibawa lari-lari, dibawa duduk, dibawa kayak berdiri, duduk berdiri, gak bisa lah anjing. Dan gue cowok. Dan kalau bisa pun ya, itu kapan dia masukinnya? Emang ada waktunya? Does it even make sense? Aku bener-bener shock Nul. Aku nge-freeze. Aku bahkan nggak ngerti gimana cara otak manusia bisa sampai kesimpulan tersebut. Logikanya di mana? HP itu benda yang keras, gede. Gimana cerita aku duduk, jalan, naik tangga? Maksud gue kayak beneran kayak gitu ya Nul. Aku udah nggak bisa gerak. Tapi mereka nggak peduli logika karena emang nggak ada otak, nggak ada logika. Mereka cuma butuh bahan buat ngehancurin orang. Dan yang bikin sakit ya Nul, itu fitnahan langsung nyebar seangkatan. Aku jadi bahan bully bertahun-tahun. Aku lewat waktu mau sholat aja mereka teriak-teriak kayak HP-nya bau HP-nya nggak perawan lagi dan sebagainya Nul. Maksud gue kayak what the fuck Nul. Ini di depan banyak anak musyola. Di depan musyola nih kejadiannya Nul. Cewek, cowok banyak, sebelahan lagi. Dan di samping kiri itu ada tangga tempat di mana mereka semua nongkrong biasanya. Dan mereka neriak-neriakin kayak gitu. Dan di situ semua cowok yang denger.
apakah gak gila Nul? Dan yang bikin aku muak, mereka nuduh aku gak perawi itu bukan karena ada bukti apa gimana, tapi karena lingkungan mereka sendiri tuh jujur emang udah kotor banget. Aku mau jujur Nul, di angkatanku itu pergaulan bebas tuh udah bener-bener dinormalisasikan Nul. Rokok, minum, geda-gedi, living together, itu udah kayak lifestyle mereka. Video-video ada banyak, semua orang tahu, tapi nggak ada yang bener-bener dihukum Nul. Yang kayak gitu aman, yang kayak gitu dilindungi, yang kayak gitu malah disayang. Tapi aku dan beberapa teman lainnya yang nggak ngapa-ngapain malah dihancurin. Seolah-olah kayak mereka tuh butuh orang yang berbeda buat dijatuhin Nul. Dipermaluin biar mereka ngerasa kebusukan mereka tuh wajar. Dan nggak cuma murid-muridnya yang ngerusak Nul, guru-gurunya juga semuanya parah. Kalau ada yang dibully, guru-guru banyak yang diem aja. Banyak juga guru toksik yang bilang muridnya kayak sapi, jelek, dan lain-lain. Ada juga yang menurutku cabul, mesum, dan bikin gak nyaman. Sorry to say, tapi ini fakta dan saksinya pun banyak. Jadi aku ngerasa gak punya tempat aman sama sekali. Dan hal kecil pun selalu jadi bahan serangan, jadi bahan bullying. Pernah salah satu waktu ya Nul, gue cuma pakai pashmina. Dimana kalau Jumat emang pakai jubah putih dan hijabnya bebas. Yang penting warna hitam. Normal banget kan Nul? Tapi aku malah dibilang pick me. What the fuck? Anehnya ya Nul, mereka sendiri juga pakai. Cuman bedanya kalau mereka yang pakai dianggap biasa. Kalau aku atau temanku yang sama nasibnya dibenci seangkatan ini yang pakai, selalu aja dicari salahnya. Di sekolah itu perhatian cuma buat orang-orang tertentu aja menurut aku Nul. Bisa dibilang kayak anak OSIS, anak hits, anak golongan tertentu, anak yang punya nama, anak yang kaya. Kalau mereka ngomong didengerin Nul. Kalau mereka bercanda sama guru dianggap lucu-lucu aja. Kalau mereka salah dimaklumi. Tapi kalau aku dan beberapa temanku yang bernasib sama yang ngomong, dianggap lebay, dianggap drama, dianggap mengganggu. Gila gak? Iya Nul, pernah kok. Aku udah pernah coba buat cerita ke guru. Dan aku kira guru bakal ngerti. Aku kira guru bakal jadi tempat yang aman. Tapi kenyataannya enggak Nul, bullshit. Mereka gak mau tahu. Ada yang cuman diem, ada yang bilang aku harus sabar, ada yang ngeremehin dan nganggap itu lebay, ada yang nganggap itu cuma bercandaan anak-anak. Dan waliku bahkan ya Nul, dia pernah bilang sesuatu yang bikin aku bener-bener sadar betapa rusaknya cara pikir mereka ini. Ya kalau kamu gak mau dibully ya kayak saya aja. Anak saya kasih uang yang banyak, bisa dipakai buat traktir temen-temennya. What the fuck? Itu tuh goblok banget. Like what you trying to say, gang? Like what are you trying to say? Kayak pertemanan tuh dibeli kah? Kayak gak ada genuine connection di persahabatan antara temen atau murid kayak masih kecil atau udah besar gitu. Gak ada. Semua bisa dibeli dengan uang gitu. Dan maksud lu kayak biar nih anak punya temen dia harus punya duit. Ya itu apa gak kayak menjelek-jelekan orang yang gak punya duit ya? Kayak shit don't even sound real. This sounds too fake. Ini kayak bullshit anjing. Tapi somehow gue percaya. Somehow gue mikir kayak ada loh orang-orang kayak kalian tuh meskipun ya it's too bad to be true. Kayak terlalu anjing buat jadi realita. Bengong aku tuh Nul. Jadi menurut mereka biar nggak disakitin tuh harus bayar. Harus jadi ATM. Harus nyogok pertemanan. Dan yang bikin tambah sakit, aku udah pernah kayak gitu. Aku rela nraktir. Aku udah habisin uangku. Aku udah pinjemin hotspot terus. Aku udah berusaha bikin orang nyaman sama aku. Tapi tetap aja. Karena ini bukan soal aku yang kurang baik. Tapi mereka emang butuh korban buat jadi bahan bullying aja. Ya gitu Nul, guru-guru di sana tuh pilih kasihnya udah terang-terangan banget. Mereka cuma mau ngajarin murid tertentu. Kalau anak golongannya yang nanya, langsung dijawab baik-baik, diajarin, dijelasin pelan-pelan, dikasih bocoran soal, dibantuin. Kalau aku yang nanya, udah deh, duduk aja. Nanti aja. Padahal aku cuma pengen ngerti. Akhirnya beberapa anak yang merasa kecil ini, ya gitu Nul, yang niatnya sekolah, bener-bener cari ilmu malah makin males. Dan udah muak banget, gak ada semangat untuk belajar. Sekarang hampir semua orang, jujur aja Nul, di SMA nih, semua udah pakai AI doang. You'll have it so good, jujur ya. Oke, emang bikin goblok sih ini buat kalian yang masih SMA atau SMP pakai AI doang, beres. But you'll have it so good. Kalian tuh enak banget anjir. Gue udah lama banget lulus SMA kan. Susah banget gue dulu tuh mau nyontek aja susah. Babi. Tugas full AI no, nyontek terang-terangan. Guru juga banyak pakai AI. Tapi kalau circle mereka yang pakai AI kayak murid-murid yang dibiarin ini no, mereka aman-aman aja nggak apa-apa. Tapi kalau kita yang ketahuan pakai AI, jangan berharap. Langsung Nul, sekali aja salah langsung jadi bahan sindiran kayak pinteran AI ya. Ya maksud gue kayak
Sebenarnya bukan masalah AI-nya itu. AI itu membantu, tapi bukan berarti kita full pakai AI, Nul. Di sana aku ngerasa kayak aturan itu cuma berlaku buat yang sendirian, buat yang nggak punya geng, nggak punya circle, atau dipandang rendah. Dan mereka tuh nggak butuh alasan buat ngejatuhin aku atau ngebully aku, Nul. Cara aku jalan aja dipermasalahin. Aku cuma jalan biasa aja tapi diteriakin kayak gini, Nul. Ih, pantatnya dimaju-majuin kan, goblok! Wah, sorry, gue muak. Tapi gue kayak paham deh maksudnya ini. Gue ngerti anjing, kayak orang-orang kayak gitu tuh emang perlu di... Jangan nanti di take down. Pokoknya orang-orang kayak gitu tuh harus di... Aku sampai mikir loh, Nul, kayak logika kalian ini gimana sih? Aku harus jalan sambil gimana? Sambil kayak majuin badan kayak gini kah? Aku harus minta maaf karena punya badan. Aku cukup ada aja udah salah, Nul. Dan aku udah coba buat lagi pergi ke guru, Nul, ke BK, ke Capsek. Ada tanggapan? Nggak ada. Mereka semua ini tahu tapi nggak mau berbicara, Nul. Mereka diem aja. Selama gue bersekolah di sana ya, Nul, hukuman paling parah yang gue pernah lihat, cuman ini orang dikeluarin dari OSIS. That's it. Setelah dikeluarin di OSIS, apakah bakal dicemooh dan dikucilkan, Nul? Tentu tidak. Balik lagi disayang. Omongannya tetap didengar. Sedangkan anak-anak pendiam lainnya yang dikucilkan itu, Nul, yang berprestasi, yang bisa berpikir logis, yang cuman pengen sekolah normal, niat sekolah, semua disingkirkan. Kacau banget, Nul. Di sekolah itu aku belajar satu hal doang. Yang jahat dilindungi rame-rame, yang korban disuruh sabar. Aku cuma pengen sekolah normal, Nul. Aku cuma pengen jadi murid, bukan punching bag seangkatan. Makanya aku pengen suara ini keluar. Aku capek, Nul. Karena kalau orang-orang di dalam sekolah semuanya kompak tutup mata, mungkin cuma orang luar yang bisa bikin mereka malu. Atau jangan-jangan mereka tetap nggak sadar. Jawabannya gue nggak tahu, Nul. Aku kirim cerita ini bukan untuk menjatuhkan sekolahnya, Nul. Aku kirim cerita ini berdasarkan kehidupan nyata. Ini fakta, ini realita. Karena aku udah coba berkali-kali, Nul, untuk minta solusi di sekolahnya. Tapi bagaimanapun, nihil, Nul. Nggak ada harapan. Kayak iya, Nul, aku paham. Di semua sekolah itu pasti ada bullyingnya. Tapi yang penting tuh adalah gimana cara sekolah itu menanggapi bullying dengan benar. Jujur aku capek banget, Nul. Aku hanya ingin menyuarakan sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan terima kasih udah mendengar dan menyuarakan ceritaku ini, Nul. Thank you, Nul, sekali lagi. Sama-sama, men. Ya, jadi gitu aja. Sebenarnya very very simple. Walaupun panjang. Sebenarnya gue tuh udah gak perlu sampein apa-apa lagi sih. Begitu kalian dengerin ceritanya ini, masa hati kalian gak tergerak? Pasti kalian ngerti lah inti ceritanya apa. Gue paham kok gak semua murid itu bangsat, gak semua guru itu bangsat, gak semua sekolah itu bangsat. Ini tuh pasti oknum, gue paham banget. Akan tetapi, gak semua itu bukan berarti gak ada. Banyak banget korban-korban kayak Sandering di luar sana yang suaranya gak didengar. Atau mungkin orang dewasa yang mendengar kayak guru dan sebagainya anggapnya kayak yalah cuma anak kecil, yalah cobain aja dulu, nanti pas besar udah enggak kok, di enjoy aja, bercandaan aja. Enggak, anjing, enggak. Maksud gue kayak oke, I get it, you guys are adults, kalian lebih dewasa, masalah hidup kalian lebih berat. Tapi ya they're still children. Ini semua tuh masih minor, masih belum orang dewasa. Terus kayak kapasitas mereka untuk merasakan stres dan menahan stres itu juga belum segede orang-orang dewasa. Mungkin kan mikir kayak, oh, gua berat nih terjerat hutang, gua dikejar-kejar utang mulu, anak kecil kayak lu mah mana mungkin ngerti perasaan gua. Jadi kalau cuma dibully ya udahlah, gak usah diurus, masalah gua lebih gede. Nggak bisa. Gua paham kalau kalian mau nyepelin permasalahan mereka yang kecil ini. Tapi itu juga responsibility kalian. Guru adalah orang tua dari anak-anak di sekolah. Kalau kalian beneran orang tua dari anak-anak ini, then be the parents. Do your shit. Do some research on what to do. Jangan malah lepas tangan aja. Open your eyes. Buka matanya sebelum terlambat. Sebelum hal-hal yang gak diinginkan tuh terjadi. Oke, next buat para pelaku bullying. Fuck you! Goblok lu itu. Gila dah. Mau berlindung di alasan apa lagi sih lu pada kayak namanya juga bercanda. Oh nggak gitu kan maksud gue. Oh gue mah cuma ketawa-ketawa aja, dia aja yang baperan. Lu goblok. Gila ya. Oh ya tapi kan gue masih kecil, Nul. Gue masih SMP, gue masih SMA. Yang mana gue ngerti perasaan mereka. Jangan dikasih tahu. Itu yang dibully emang kelihatannya kayak bahagia kayak hehe, aku seneng banget dibully sama kamu. Bully aku lagi yuk. Emang kayak gitu. On? Atau mungkin lu mau alasannya kayak oh, tapi mereka nggak pernah bilang kalau mereka keganggu sama bullying aku, Nul. Makanya aku nggak tahu kalau aku ngebully mereka. Dilihat dari ekspresinya. Belajar ekspresi nonverbal.
Nggak segala sesuatu tuh harus diutarakan melalui kata-kata, bego. Dilihat aja dong kalau mukanya udah nggak seneng ya jangan diganggu. Lu mau apa sih? Ngebully itu tujuannya biar apa? Biar lu keren. Biar lu bisa pamerin ke anak buah lu tuh yang kroco-kroco tuh kayak, oh, gua kuat banget nih, gua bisa suruh dia beliin gua makanan, gua bisa pukulin dia tapi dia diem aja, haha. Lihat nih, gua keren nih. Kagak! Mau jadi apa lu di masa depan, anjing? Goblok. Masih banyak yang pengen gua sampein tapi gua takut nih kayak lagi bentar di take down di video gua. Tapi udah, sisanya kalian bisa mikir sendirilah, cerna baik-baik. Nggak mungkin omongan gue segitu tuh nggak ada yang masuk di kepala kalian. And lastly, buat korban-korban victim of bullying, korban penindasan dan sebagainya, kalian mohon maaf gue nggak bisa bantu banyak, tapi yang sabar. Kalau kalian beragama, percayalah kalau Tuhan itu adil. Kalau kalian nggak beragama, percayalah bahwa alam semesta itu adil. Karma itu ada, roda terus berputar. Mungkin mereka lagi di atas sekarang dan lu ngerasa di bawah banget, tapi itu nggak bakal lama. Roda bakal berputar, percayalah. Mereka bakal di bawah dan ngerasain karma dan juga konsekuensi dari perbuatannya. Dan lu one day kalian bakal dapat rewardnya, oke? So until then, keep on surviving by any means. Don't take your life. Jangan ngelakuin hal yang aneh-aneh. Jangan lukain diri kalian. Tetap bertahan hidup. Mau kalian tahan-tahan aja, mau kalian laporin orang tua kalian, mau kalian laporin ke sekolah, mau viralin dan sebagainya, do whatever. Kalau kalian dibangsatin, ya do whatever. Kalau perlu bangsatin balik, nggak masalah. Gak usah ambil nasihat gua, ini cuman curahan hati pribadi gua. Tapi gua bukan Tuhan. Gua nggak bakal ngasih tau kalian kayak, oh sabar-sabar aja, oh udah disimpan-simpan aja. Even for me, karena kalau gua di posisi kalian, gua hajar balik. Oh gelap. Sorry to say, tapi gue orang pendendam dan itu faktanya. Kalau misalnya ada orang yang bangsatin gue dulu sampai masa depan nih, gue bakal ingat-ingat terus di masa depan baru gue ludahin dari atas. Sorry. Karena gue orangnya kalau nggak diusik, gue nggak bakal ngusik. Jadi kalau lu ngusik gue ya, bolehlah gue kalau usik lu balik. Ini gue jadi terlalu banyak curhat. Sorry man. Sorry kalau gue kebanyakan yeping, tapi cerita yang terakhir tadi itu beneran bikin gue gedek. Dan gue rasa Fadil, editor gue, selama dia ngedit ini, dia juga gedek deh kayaknya. Anyway, episode minggu ini telah berakhir. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis. Buat kalian semua yang bener-bener nonton dari awal sampai di titik ini. Dan kalau kalian merasa itu kalian, boleh dong coba komen gasang. Karena dengan itu gue bakal tahu kira-kira siapa aja sih di antara kalian yang bener-bener support gue. Asik. Terakhir, jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan bel notifikasi, dan share video ini ke semua teman kalian, bapak kalian, ibu kalian, peliharaan kalian, dan juga tumbuhan kalian. Sekian dan sampai jumpa. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.